Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu di kelas 6. Bertemu kembali di pembelajaran tematik di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 2 dan ketiga. Anak-anak ibu, pagi itu Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian. Saat satu anak bercerita, anak lainnya mendengarkan dengan seksama. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame yang berisi informasi layanan masyarakat, ada reklame yang berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat, dan juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Anak-anak, ayo kita perhatikan reklame berikut ini. Apa bunyi tulisan pada papan reklame tersebut, anak-anak? Bunyi tulisannya adalah selamat menunaikan ibadah puasa dan dua anak lebih baik. Gambar apa yang terdapat pada papan reklame tersebut? Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak. Kemudian, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Yaitu lembaga BKKBN. Jadi, reklame adalah pengumuman yang ditujukan untuk orang banyak dan dibuat dengan menarik. Ayo kita baca teks berikut ini. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame, ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis atau media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruangan dan reklame luar ruangan. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruangan biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu ada baliho, ada billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Ayo kita perhatikan beberapa gambar dari contoh reklame media visual berikut. Di sini ada baliho, ada billboard, ada spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, anak-anak ibu, teks yang barusan kita baca itu merupakan contoh dari teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf pada bacaan tersebut memiliki gagasan utama. Di paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pengertian dari reklame. Sedangkan paragraf kedua, gagasan utamanya yaitu macam-macam reklame. Dan di paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah jenis dari reklame visual. Pagi itu, Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat.
Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu, artinya Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkannya, anak-anak? Anak-anak ibu, ayo kita baca dalam hati teks yang berjudul dampak pelaksanaan tanggung jawab berikut. Selamat membaca anak-anak. Nah, anak-anak ibu, dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan kewajiban membayar pajak, dampak yang ditimbulkannya berlangsungnya pembangunan bangsa. Yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antara pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampaknya akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan, tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan, sumber daya alam menjadi terjaga. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampaknya sumber daya alam menjadi lebih terjaga. Agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Kalian juga merupakan warga negara, bukan? Sehingga kita juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat yang sejahtera. Anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.